Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Muhammad. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini dapat tugas dari Ibu Nurhayati Tine untuk mereview buku yang berjudul bukunya Pengantar Ilmu Fikih, yaitu saya akan mereview bukunya. Yang pertama, saya akan menjelaskan asas hukum Islam dan kaidah fikih. Yang pertama adalah asas hukum Islam. Asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satunya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, juga berarti alas atau landasan. Alas kata berarti bukti untuk menguatkan suatu keterangan. Haji Muhammad Daud Ali 1991 sampai 1012. Oleh karena itu, bila kata asas dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi atas hukum, berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan untuk mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Yang pertama, asas umum. Asas umum hukum Islam adalah asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan Islam, yaitu sebagai berikut. Asas keadilan. Asas keadilan adalah asas yang penting, mencakup semua asas dalam hukum Islam. Akibat dari pentingnya asas dimaksud sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan di dalam Al-Quran lebih dari 1000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Yang kedua, kaidah-kaidah fikih. Pada pokok bahasan asas hukum di atas, tercermin garis hukum yang berkepustakaan hukum Islam disebut kaidah fikih, yang dapat diterapkan ke dalam kasus tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai contoh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum itu berputar bersama ilatnya. Perputaran hukum melalui ilatnya disebut dalam kaidah fikihiyah sebagai berikut. Hukum itu berputar bersama ilatnya, baik ada tidak adanya kaidah fikihnya tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan hukum bergantung kepada ilatnya yang melatar belakanginya. Bila ada ilat, maka hukum pun ada, dan jika ilat tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Oleh karena itu, menetapkan sesuatu ilat hukum merupakan hal yang amat penting. Sebab memahami jiwa hukum merupakan keharusan untuk dapat menunjuk ilat hukum secara tepat. Hal ini berarti menentukan ilat hukum yang tidak tercantum dalam ketentuan hukum itu sendiri merupakan upaya pemikiran. Maka amat mungkin terjadi pendapat yang berbeda-beda antara seorang ahli hukum Islam dengan ahli hukum Islam lainnya. Yang kedua, kebolehan atau mubah. Kaidah fikih ijtihad disebut mubah atau kebolehan. Kaidah fikihnya sebagai berikut. Pada dasarnya, segala sesuatu hukumnya mubah. Sebagai contoh, bila seseorang mengunggah piutang kepada seorang lain tetapi tidak mempunyai bukti-bukti bahwa tergugat benar-benar berutang kepadanya, berdasarkan ijtihad, orang itu bebas dari tanggungan utang. Oleh karena itu, sebelum terbukti seseorang berutang, orang itu tidak menanggung utang. Yang ketiga, adat kebiasaan atau urf. Adat kebiasaan atau hukum adat dalam kaidah fikih disebut adat kebiasaan itu dikokohkan. Kaidah hukum fikih tersebut memberi pengertian bahwa untuk menentukan hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima, salah satunya teknik menentukan hukum melalui adat kebiasaan. Namun demikian, adat dan atau urf keduanya dikenal dalam hukum Islam yang pada dasarnya mempunyai persamaan arti, tetapi ada juga yang membedakan antara keduanya. Al-adah diartikan setiap kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, baik yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atau tidak. Misalnya adat kebiasaan dalam upacara peminangan, perkawinan, dan sebagainya
Menyalahi adat istiadat yang tidak mempunyai kekuatan, mengikat secara hukum tidak mempunyai akibat sama sekali. Berbeda halnya jika istiadat itu mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai contoh, harta gonogini dalam perkawinan. Jika perkawinan terputus, harta gonogini itu ditetapkan separuh harta untuk hak bagian suami dan separuh harta untuk bagian hak istri. Sesuai hukum adat yang berlaku, uruf merupakan pendapat yang membedakan dengan adat hanya beristiadat, kebiasaan yang mempunyai kekuatan, mengikat secara hukum. Sekian dari saya, itulah review buku dari saya. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.